Ya, gini, sekali lagi Mas, sebetulnya saya titik tinjauannya ini Iya. bukan pada anunya apa komoditasnya, entah obat, Eh, entah sawit, entah ini, tetapi di situ masyarakat petani bisa sejahtera, monggo gitu. Ini yang iya, menjadi tolak ukur kita untuk iya, bagaimana memajukan petani. Karena iya, tugas kita sebagai iya, pemerintah menyejahterakan bangsa Indonesia termasuk petani. iya, Heeh. Nah, kalau memang obat-obatan, kemudian kelapa sawit itu secara ekonomi itu menguntungkan, why not kita iya. lakukan ke situ, gitu. Itu. Jadi titik berat kita adalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 59 tahun Institut Pertanian Bogor. Menurut rencana wawancara ini akan kami bukukan. Saya sudah bersama dengan Bapak Indro Hermono, MBA, anggota DPR RI, dari fraksi Partai Gerindra, anggota Komisi 4 yang membidangi pertanian, perkebunan, kelautan, dan sebagainya. Apa kabar, Pak? Baik-baik Mas Bambang, salam sehat, Ya, tetap semangat untuk membangun ya, Indonesia. ya. Indonesia Raya. Indonesia Raya. Iya, Pak Indro ini lahir di Blitar 10 Oktober 1958. Pak Indro Betul. mungkin bisa diceritakan pengalaman Bapak waktu kuliah di IPB, kemudian aktif di dunia bisnis, dan saat ini menjadi anggota DPR RI untuk periode yang kedua. Silahkan, Pak. Terima kasih Mas Bambang. Jadi saya masuk di IPB, Institut Ya, Pertanian Bogor, tahun 1978. ya, Jadi angkatan 15. ya. NLP saya nomor mahasiswa masih ingat sekali saya yaitu 150624. Waduh, Itu luar nomor. biasa. Iya, Nah, iya, iya. kalau di IPB Mas, di IPB itu setiap angkatan Iya. itu mempunyai nama. Angkatan Oh, 15 itu mempunyai nama ambisi. ambisi. Singkatannya adalah Angkatan Mogok Belajar Inginkan Situasi Stabil. Oh, Karena ya memang pada waktu kita masuk baru 3 bulan itu mogok belajar itu selama 1 bulan ini. iya, iya, Sehingga iya. namanya ambisi angkatan mogok angkatan mogok belajar inginkan situasi stabil. Iya, Itu angkatan 15. kenapa Nah, mogok, Pak? pada waktu itu kan apa ada suatu beda pendapat atau antara Dewan Mahasiswa dengan pemerintah. Oh, ya Sehingga luar. jadi benturan-benturan akhirnya mogok dan Ya. terakhir Dewan Mahasiswa dibubarkan ganti NKKBKK itu. Oh, iya, 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 iya. Ya Itu itu. tahun 78-an, Pak ya? 78 betul. Iya, Gitu. iya, Nah, iya. saya pada waktu itu di TPB tingkat persiapan bersama di 14. Hmm, 14. iya, iya. Kemudian setelah itu ketika kenaikan tingkat 2 itu ada penjurusan. Pilihan saya yang
pertama adalah jurusan ilmu tanah Fakultas Pertanian. Alhamdulillah saya bisa terpilih situ. Walaupun sebetulnya waktu awal itu di peternakan, tapi saya kurang cocok. Saya minta untuk pindah dan akhirnya pindah di eh, jurusan ilmu tanah Fakultas Pertanian. Ya. Di situ kita belajar selama 4 tahun dan Ya. lulus pada tahun 1982 bulan Juni dilantik. Ya. Nah, Luar biasa Pak. selama di di IPB saya memang senang di dalam organisasi, baik intern dan ekstern, ekstrakurikulernya. Ya. Awalnya memang kita juga ikut-ikutan Dewan Mahasiswa sebelum dibubarkan. Ya, Setelah ya, dibubarkan, kemudian kita masuk di jurusan HMT, Himpunan Ilmu Tanah. Nah, ya. itu yang terjadi di situ. Itu yang inter kurikulernya. Yang Ya. ekstrakurikulernya saya bergabung dengan teman-teman di GMNI, Gerakan GMNI, ya. Mahasiswa Nasional Indonesia. Iya, iya. Saya didapuk oleh teman-teman sebagai bendaranya di KSB, adanya saya sebagai bendaranya. Sehingga berkoordinasi juga, berkomunikasi juga dengan mahasiswa yang di MNI di lingkup Bogor. Bahkan juga ada tamu-tamu yang dari Jogja pada waktu itu. Iya. Itu. Jadi pengalaman kita di IPB ini selain ilmu, kita juga mempunyai pengalaman organisasi praktis. Ya. Ini yang membekali saya untuk bagaimana bisa berorganisasi. Ini tumbuh dan berkembang dari IPB ini. Selain ilmu pertanian itu sendiri. Jadikan harimu beyond dengan Brimo. Fitur lengkap untuk jalani hari. Ada top up pulsa atau paket data. Top up berisi mudah untuk pergi ke tempat kerja. Bayar praktis dengan Kris. Belanja online makin asik, tinggal klik. Mau transfer pun tak jadi masalah. What a beyond day. Brimo, mobile banking yang pas buatmu. Itu yang menyebabkan banyak alumni IPB ternyata sekarang di DPR banyak sekali. Ya, salah satunya Mas. Setelah itu tentunya ketika kita lulus Mas tahun 1982, tentunya sudah bukan mahasiswa lagi, masuk ke dunia kerja. Nah, dunia kerja tentunya bagaimana mendapat pendapatan, bagaimana bisa menghidupi diri, bagaimana menghidupi keluarga dan sebagainya. Saya kerja di Blitar. Ini balik lagi ke Blitar di salah satu PT, yaitu PT Harta Mulia Perkebunan Karanganyar. Nah, komoditi yang kita kita kelola ini adalah kopi dan cengkeh. Kopi dan cengkeh gitu. Nah, kopi dan cengkeh itu adalah yang dunia kerja, dunia bisnis yang kita laksanakan. Tetapi di organisasinya saya bergabung dengan GPP, Gabungan Perusahaan Perkebunan, wilayah Blitar dan Kediri. Nah, pengalaman saya Mas, pengalaman saya ini ketika mengelola itu tahun 1990 itu Gunung Kelut meletus. Iya, meletus. Terus jarak kita dengan puncak Kelut itu kan hanya 12 kilo, sehingga rusak parah itu perkebunan. Rusak parah. Ketebalan pasir itu sampai 7-10 cm di mana-mana. Pohon-pohon tumbang. Ini. Ya inilah yang saya ini apa? Nah, karena saya pada waktu di IPB dibekali bagaimana bercocok tanam, bagaimana nanam kedelai, dan sebagainya, berupaya. Karena apa? Karena memang pada waktu ada bencana itu, yang namanya pemerintah itu juga memberikan bantuan-bantuan sembako dan sebagainya masyarakat di situ. Tetapi kita tidak bisa mengandalkan itu, Pak.
itu hanya paling 3-4 bulan. Sedangkan masyarakat sekitar saya harus juga kerja untuk nantinya bisa melanjutkan kehidupannya. Selama ini kan kerja di perusahaan kita, perusahaan yang kita pimpin ini. Nah, terus saya berpikir, karena pengalamannya di pertanian, saya memilih paling tidak tanaman yang cepat menghasilkan. Kemudian yang kedua, pemasarannya itu juga mudah. Yang ketiga ada yang pemasarannya mudah. Yang pertama adalah tadinya tanaman yang mudah ditanam, pemasarannya mudah, perawatannya mudah, itu yang kita laksanakan. Nah, terpilihlah pada waktu itu tanaman yang ini adalah pepaya. Pepaya Bangkok itu Mas yang kita tanam. Karena pepaya Bangkok itu ditanam dalam waktu 11 bulan harus sudah bisa menghasilkan. Mudah perawatannya. Kemudian hasilnya mudah juga dijual. Nah, pada waktu modal kita itu hanya cukup hanya untuk 4 bulan, sedangkan harus panen itu 11 bulan. Sehingga saya karena sering juga di dalam organisasi komunitas orang, dan kita kerjasama dengan teman-teman. Alhamdulillah Mas, kita bisa menanam pepaya ini dengan cukup menggembirakan. 11 bulan sudah mulai panen dan sudah mulai ekonomi masyarakat sudah mulai bisa merasakan. Dan tahun itu Mas, tahun 1990 dengan harga pepaya Rp25 per kilo, saya sudah bisa mendapatkan 1 miliar waktu itu. 1 miliar. Jadi dengan adanya itu, jadi karena pengalaman nanam di Bogor, di Dermaga dan sebagainya itu kita terapkan di situ. Alhamdulillah bisa. Tapi ini yang saya ambil misteri, Mas, bahwa tanaman itu misteri. Artinya apa? Artinya saya mengulangi keberhasilan seperti itu tahun-tahun berikutnya nggak bisa. Iya. Jadi kalau sudah tanam ya itu. Yang kita rasakan hingga bisa menghasilkan, bisa memulihkan ekonomi perusahaan dan juga karyawan bisa berjalan. Itu bukan karena abu gunung mungkin itu salah satu setelah saya tanya-tanya kepada pakar-pakarnya itu, silika yang ada di letusan gunung itu cukup memberi dorongan untuk bisa tumbuh dengan baik. Itu Mas, betul itu. Jadi pengaruh abu dari gunung ke tapi saya ngulang lagi sampai sekarang nggak bisa. Itulah misteri pertanian. Setelah perkebunan Mas ini sudah pulih. Kebetulan pada waktu itu ada Pakto 88. Kebijakan ekonomi, mungkin Mas Zaman juga tahu, ada kebijakan ekonomi yang sangat liberal yang saya tahu ini, yaitu dalam bidang perbankan. Dengan duit kalau nggak salah 10 miliar itu sudah bisa mendirikan bank. Bahkan 50 juta itu bisa mendirikan bank perkreditan rakyat. Nah, pada waktu itu karena risiko perkebunan yang dekat gunung itu sewaktu-waktu ada letusan dan sebagainya, saya juga mengembangkan usaha di bank perkreditan rakyat ini. 75 juta kita investasikan di situ untuk walaupun pada waktu itu aturannya kan tidak boleh di kota
di kota besar nggak boleh, Ya. harus kota kecamatan. Kita milih kecamatan yang ada di kita. Alhamdulillah sampai sekarang juga berjalan, Mas. Kalau kita hitung-hitung ini sekarang ini peningkatan aset sudah 40.000% dari awal. Ya. 40.000%. Nah ini, jadi di dunia bisnis itu ada dua itu, Mas, yang kita tekuni pada awalnya. Ya. Nah, terus ketika itu, Mas, saya juga sering komunikasi dengan salah satu bupati yang ada di Blitar, Pak Siswanto Adi namanya. Ya. Pak Siswanto Adi. Beliau adalah sosok yang merupakan senior saya, kakak saya, yang sering memberikan suatu pejangan-pejangan, saran-saran. Salah satu yang saya ingat pesan beliau adalah kalau Anda hanya mengurusi bisnis, hanya Anda mengurusi organisasi privat di perusahaan, Anda hanya berguna buat segelintir orang. Jadi hanya sekarang karyawan berapa? 150 ya, hanya itu toh. Paling kalau dengan keluarganya hanya sampai 200 kamu berguna gitu. Terus yang kedua juga dia sebaik-baiknya orang itu adalah orang yang bisa membantu orang lain. Itu yang ditanamkan pada beliau. Dan caranya gimana? Ya udah masuk aja di organisasi sosial, organisasi politik dan sebagainya untuk bisa berguna buat orang lain. Itu dorongan beliau kepada saya. Oleh karena itu setelah itu saya masuk di tadi yang tadi kan GPP itu, Mas, gabungan pusat perkebunan. Kemudian saya masuk di Perbarindo, Bank Perkreditan Indonesia. Jadi ketuanya. Kemudian masuk di Kadin, Kamar Dagang dan Industri. Saya jadi ketuanya. Kemudian masuk HKTI, ditunjuk jadi ketuanya juga. Itu. Dan juga tentunya karena saya berasal dari SMA, dari Blitar, SMP, saya menjadi ketua alumni. Itu. Saya hanya atas saran itu saya berguna. Namun demikian ternyata apa yang saya laksanakan itu ada berkahnya tersendiri, yaitu reformasi ini, Mas. Dengan adanya iklim reformasi, ini kan berbeda dengan zaman era sebelum reformasi. Kalau dulu sebelum reformasi yang namanya kepala daerah itu harus Tera Abri ya PNS, kemudian juga itu. Nah, ini dengan adanya reformasi ini kok kayaknya ada suatu peluang yang cukup menarik selain di pertanian. Sehingga pada waktu itu karena saya sudah mempunyai aset beberapa lembaga yang saya naungi, dengan asasnya adalah keakraban, kekeluargaan dari ini, saya mencoba untuk menjadi kepala daerah. Kepala daerah. Nah, karena dukungan ada GPP, ada Perbarindo, ada Kadin, ada alumni, ada HKTI ini, akhirnya sama teman-teman saya ini digabungkanlah dengan Pak Jarod Saiful Hidayat. Masuk di PDIP. Masuk di PDIP, sehingga mencoba untuk gabung itu berhasil dan kita berkampanye akhirnya periode 2005 sampai 2010 ini saya didapuk, dipilih oleh masyarakat sebagai wakil wali kota Blitar. Pak Jarod itu sebagai wali kotanya,
saya wakilnya selama alhamdulillah di dalam kepemimpinan saya dengan Pak Jarod ini mampu untuk membangun Kota Blitar. Ya. Nah, setelah purna di tahun 2010 ini, nah ini tentunya karirnya apalagi kalau di tetap karirnya adalah di perkebunan tetap ada, di perbankan juga tetap berjalan, tapi politiknya kok mati kalau gini. Nah, karena saya berkecimpung di HKTI, di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, di mana HKTI ini adalah juga fondamen berdirinya Partai Gerindra, Gerakan Indonesia Raya. Gerakan Indonesia Raya itu kan didirikan oleh HKTI, nelayan, pasar, dan sebagainya ini. Nah, saya sudah purna, makanya Pak Prabowo mengutus Ketua DPD Jawa Timur untuk menghubungi saya untuk memegang kendali Gerindra yang ada di Kota Blitar. Nah, disitulah saya masuk menjadi kader Partai Gerindra. Jadi sehingga pada tahun 2000 antara 2011 sampai 2014 itu kan masa kosong karena belum ada pemilu. Ini saya sering digembleng di Hambalang. Sebagai ini. Nah, dan akhirnya tahun 2014 ini dengan aset-aset yang ada yang dari perkebunan, dari ini Perbarindo, dan yang terakhir saya juga sebagai ketua KONI menggerakkan olahraga-olahraga ini untuk pendidikan, akhirnya bisa masuk di anggota DPR itu. Sekarang ini. Tadi periode pertama 2014 sampai tahun 2019. Yang kedua ini 2012 ini sampai tahun kapan ini. Ini perjalanan dari IPB sampai ke jenjang DPR ini. Jadi tetap di Komisi 4, Pak ya? Enggak. Pertama itu, Mas, begitu masuk, itu saya di Komisi 2 selama 2 tahun. Karena apa? Karena saya mantan birokrasi. Kalau Komisi 2 yang diurusi kan tentang Kementerian Dalam Negeri, tentang birokrasi lembaga-lembaga pemerintahan sampai desa itu. Kemudian setelah 2 tahun, saya dipindah ke Komisi 4. Yang sesuai dengan pendidikan saya di IPB. Nah, setelah itu sampai akhir periode pertama. Masuk di periode kedua ini saya tetap di Komisi 4. Tetapi di tengah-tengah saya diminta untuk masuk di Komisi 3. Hukum, ada kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan sebagainya itu. Nah, itu kurang lebih tidak ada 1 tahun, kemudian dikembalikan lagi di Komisi 4 sampai sekarang. Jadi berarti Bapak lebih home di Komisi 4 itu, Pak ya? Ya, saya lebih lama di Komisi 4 karena sesuai dengan mungkin dengan background pendidikan saya, kecimpung saya di dalam kerja awal-awalnya. Kemudian juga teman-teman juga kita banyak petani HKTI yang ada di situ, sehingga saya tidak langsung Komisi 4. Nah, apa yang menurut Bapak bisa diperjuangkan di Komisi 4 ya, sesuai dengan mungkin idealisme, ilmu, pengalaman yang Bapak peroleh waktu di IPB? Gini, Mas,
Saya karena itu tadi seperti yang saya sampaikan itu, bahwa saya pernah di Komisi 2. Di situ berhadapan dengan keluh kesah honorer-honorer dan sebagainya. Kemudian kita juga di Komisi 3, di mana juga tindakan-tindakan dari aparat itu juga sungguh-sungguh, sehingga orang yang salah pun juga banyak yang ditindak, sehingga over capacity dari sel-sel itu luar biasa, sampai 400% melebihi kapasitas dan sebagainya itu. Kemudian saya bisa menyimpulkan, Mas, itu bahwa faktor pembatas dari kita ini adalah tentang anggaran. Dan ini saya kira tidak hanya di Indonesia, mulai dari rumah tangga pun, rumah tangga, organisasi, dan faktor pembatas ini saya yakin adalah anggaran. Memang kalau keinginan sesuai dengan teori Maslow itu, kita selalu meningkat terus, selalu ingin terus, ingin lebih terus. Tetapi ada faktor batas ini. Nah, dengan adanya itu kita harus juga mengajak teman-teman itu juga saling berbagi. Jadi tidak karena saya Komisi 4 ASI harus memperjuangkan 4, enggak. Walaupun saya backgroundnya pertanian, tentunya saya duduk dan berjuang untuk petani. Tetapi saya tetap harus hormat dengan keluh kesah dari komisi yang lain, dengan warga negara yang lain. Ini karena apa, Pak? Karena kita tahu bahwa kalau kita membaca undang-undang bahwa salah satu tugas pemerintah ini selain tugas pemerintah ini adalah mensejahterakan bangsa. Jadi mensejahterakan bangsa. Sejahtera itu apa? Sejahtera itu bisa mencukupi ketersediaan pangan, ketersediaan papan, ketersediaan sandang, dan juga pendidikan dan kesehatan. Paling tidak 5 faktor ini. 5 faktor ini. Jadi dari sini ini yang terpenting kalau makan ini Komisi 4 adalah ketersediaan menurut saya, dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada teman-teman yang berpendidikan harus swasta bunda, kemudian kedaulatan pangan dan sebagainya, monggo silakan. Tetapi kalau saya dengan video yang ada, dengan pedoman payung hukum dari preambul 45 ini, pembukaan ini ada ketersediaan pangan. Nah, kesediaan pangan ini diurus dua lembaga. Untuk yang produksinya itu adalah pertanian, tapi kekurangannya ini adalah perdagangan. Jadi dengan penuh rasa hormat pada teman-teman, kalau saya pribadi, Mas Bambang, itu tidak alergi dengan import, enggak alergi. Yang penting ada barangnya, gitu. Nah, yang penting masyarakat sejahtera. Karena ada barang. Jangan sampai kita ingin swasembada, memacu pertanian ini. Tetapi sebetulnya rugi. Dan petani disuruh rugi terus, tapi swasembada. Berarti kerja rodi nih, kerja Romusa zaman dulu ini. Nah, pertanyaannya begini, Pak. Pangannya tersedia, tapi daya belinya gimana, Pak? Selama ini yang namanya pakan nggak ada yang pernah dibuang, Mas. Kayak pokok beras nggak ada lah. Jadi pasti ada. Tentunya dengan keseimbangan yang ada dalam anggaran ini, pasti ada terjangkau daya beli. Ini dikendalikan oleh pemerintah ini untuk daya beli, supaya ini para pakar-pakarnya sudah menghitung sedemikian rupa pasti kebeli ini. Walaupun ada masyarakat yang kurang sejahtera, ada subsidi dan sebagainya.
Jadi kalau begitu yang penting petani untung, mau nanam apapun silahkan. Kalau perlu pangannya itu misalnya beli atau impor, tapi kalau produk perkebunannya kuat hasilnya uangnya banyak, seperti sawit misalnya, jadi nggak apa-apa seperti itu Pak ya kira-kira. Kalau ya itu hampir sebetulnya hampir mirip ini. Ya, Jadi saya kembali lagi saya tidak memikirkan komunitas tapi kesejahteraan petani. ya, Petani makan apapun kalau dia sejahtera, why not? ya, Daripada nantinya kita paksa nanam, ya, 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 tetapi dia nggak sejahtera. ya, Contoh, sekarang kita paksa untuk nanam kedelai supaya ya, ya, kuasa sembada ya, kedelai. Kedelai itu mesti ya, rugi. ya, Itu, nah, itu yang pertama. ya, Yang kedua, ya, tentunya kalau kita meningkatkan dengan harga tinggi supaya petani katakanlah sejahtera, ya, itu bisa saja merugikan yang lain. ya, Katakanlah tukang beca, tukang ya, ini harus ya, membeli dengan harga yang tinggi. Untuk apa ya, kita jalani, tetapi warga kita yang lain ini sengsara dengan ya, ya, harganya yang oke. tinggi. Ya, Eh, ini Saya menarik, cenderung, menarik Pak. nah Jadi saya kira, cenderung untuk iya, saya porsi pertanian di dalam hal ketersediaan pangan ini, bagaimana kita mempertahankan ini. iya, Syukur-syukur kalau produksi ini nanti melebihi dari konsumsi yang ada sehingga kita swasembada beras. Jadi iya, swasembada beras bukan menjadi tujuan, tetapi iya. kesejahteraan petani yang menjadi tujuan. Wah, ini menarik cara berpikir Bapak ini menarik. Hmm. Nah, kemudian masalah lain begini Pak. Hmm. Jadi petani produktif, eh, ini contoh yang gampang sawit. Ya. Produknya bagus, harganya mahal walaupun sekarang agak turun. Tapi kemudian juga produsen pupuknya ini memanfaatkan. Mereka juga menaikkan harga pupuk yang tinggi sehingga keuntungan petani berkurang lagi. Itu gimana ngatasinya supaya harganya wajar gitu? Ya gini Mas, saya kira gini, ketika suatu usaha ya, untungnya Ya, banyak, mesti orang banyak yang ada di situ. ya, Tetapi ketika nantinya, ketika harganya itu mepet, itu juga yang kerja situ menjadi dikit. Demikian juga gitu, ketika dia menaikkan harga sembarangan, katakanlah pupuk ya, itu ya, nantinya juga nggak laku seperti sekarang aja Mas. Dengan adanya harga komoditas ini kan banyak yang turun ini komoditi turun, petani ini. turun. Ya, Sekarang nyewakan tanah aja itu per 100 ru 3 juta nggak laku. ya, 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 Nyewa tanah pun juga orang mikir juga karena semuanya bisa berhitung Mas di sini. ya, Hmm. ya, Hmm. Jadi ya, itu mesti ada mekanisme pasar yang melakukan dengan catatan hal-hal yang ekstrim di mana ada suatu monopoli yang terjadi atau suatu harga yang sulit, pemerintah harus intervensi di situ. ya. Pak Endro, ini Iya. menarik cara Bapak berpikir ini. Hampir mirip dengan pemikiran Rektor IPB, Pak Arif Satria. Hmm. Beliau mengatakan pertanian sekarang itu jangan hanya difokuskan kepada pangan, tetapi juga diarahkan untuk kepentingan energi, bahkan untuk tanaman obat-obatan yang kita selalu impor. Jadi artinya tradisional kan kita melihat IPB itu harus tanam padi, harus tanam pangan. Tapi menurut Pak Rektor sekarang enggak. Sekarang pertanian itu malah bisa untuk kebutuhan energi, kebutuhan obat itu luar biasa. Gimana menurut Bapak? Ya, gini. Sekali lagi Mas, sebetulnya saya tinjauannya ini Yeah. bukan pada anunya apa komoditasnya, entah obatnya sawit entah ini, tetapi di situ masyarakat petani bisa sejahtera, monggo gitu. Ini yang menjadi tolak ukur kita untuk bagaimana memajukan petani. Karena tugas kita sebagai pemerintah menyejahterakan bangsa Indonesia termasuk petani. Nah, kalau memang obat-obatan, kemudian kelapa sawit itu secara ekonomi itu menguntungkan, why not kita lakukan ke situ, gitu. Itu. Jadi titik berat kita adalah ini. Nah,
pertanyaannya juga ini banyak juga yang gini Mas. Sekarang ini petani muda nggak ada. Bahkan ada yang ekstrim mengatakan, ekstrim loh ya, tahun 2035 nanti nggak ada petani. Pertanyaannya gini, apakah anak petani harus jadi petani? Apakah anaknya petani tidak boleh kerja di luar petani? Kalau enggak itu Pak Harto itu nggak bisa jadi presiden, Mas. Kalau beliaunya Pak Marlin nggak bisa jadi menteri. Kalau harus mengikuti itu, sehingga ketika ada anak-anak petani yang mempunyai prospek untuk maju, monggo silahkan. Dan saya yakin ketika nantinya pertanian itu mempunyai profit yang tinggi, jangankan anaknya petani, anaknya dokter, anaknya yang lain mesti masuk di pertanian. Anaknya manajer masuk di pertanian, itu yakin saya. Jadi, tetapi kalau pertanian ini katakanlah profitnya sedikit, jangankan profesi lain, petani pun juga nggak mau. Ini udah ada contohnya, Pak. Jadi anaknya mantan Gubernur Bank Sentral Pak Nyoman Munah itu alumni IPB, sekarang bertani melon di Bali. Jadi karena memang hasilnya luar biasa. Jadi teorinya Pak Indro ini kelihatannya cocok. Jadi ya memang tergantung gini, Pak. Kalau kita melihat wajah petani seringah-seringah, semangat-semangat dan harganya naik, udah nantinya pasti naik itu ya. Tapi masa depan suram dan sebagainya nggak ada yang mau. Luar biasa. Sayang sekali Pak Indro waktunya, tapi saya pengen terakhir Bapak menyampaikan saran dan harapan tadi kepada generasi muda, terutama yang belajar di IPB, itu harus mempersiapkan diri seperti apa untuk menghadapi masa depan nanti yang mungkin juga akan berbeda dengan saat ini. Jadi gini Mas, banyak juga yang mengatakan bahwa IPB itu adalah fakultas institut fleksibel banget. Karena bisa masuk ke situ, ini bisa ini. Sebetulnya nggak kalau menurut saya, apa nggak kebalik? Artinya apa? Bahwa di bidang-bidang itu membutuhkan pertanian, bukan pertanian ini. Seperti katakanlah perbankan. Perbankan itu dia memberikan kredit kepada petani, Mas. Dan yang bisa menganalisa petani itu, analisa usaha tani itu ya orang pertanian. Sehingga mereka masuklah di perbankan. Demikian juga ketika dia itu di pemerintahan, kok IPB jadi bupati. Nah, masyarakatnya di situ kan boleh dikatakan, apalagi di kabupaten 50% petani. Membutuhkan inovasi, membutuhkan pemikiran tentang pertanian. Jadi kalau IPB masuk itu cocok, bukan pindah. Sekarang IPB jadi wartawan, Pak. Wartawan, karena isu-isu menarik seperti pupuk, seperti ini, itu menarik untuk ditulis. Jadi nulis itu kan ngasih pupuk ini mesti orang pertanian, makanya juga. Jadi di situ dibutuhkan, di mana-mana dibutuhkan pertanian, sehingga terjun. Nah, setelah terjun, Mas, kita tahu bahwa IPB penyaringan dulu itu kan mesti diambil yang 10 besar. Orang-orang terpandai di SMA-nya. Sehingga kalau ini kan sudah terpilih duluan. Sehingga ketika masuk di lembaga apapun, persaingannya dia lebih unggul. Sehingga tidak menutup kemungkinan seperti apa yang disampaikan Mas Bambang tadi, ada yang jadi kepala dirut ini, ada yang jadi ini, ada yang jadi ini, karena persaingannya dia di SMA sudah unggul.
Jadi intinya ini karena mayoritas masyarakat Indonesia itu agraris, petani, jadi apapun bidang apapun itu pasti membutuhkan keahlian atau minimal wawasan tentang petani. Wah, ini luar biasa. Baru saat ini saya merasa ada penjelasan yang paling cocok, Pak. Jadi saya sebagai orang petani ini sangat bangga, makanya pesan saya kepada adik-adik, jangan ragu, jangan kecil hati kalau masuk pertanian, karena dunia apapun itu membutuhkan pertanian, karena negara kita negara agraris, negara kita negara perikanan dan sebagainya. Semangat tetap untuk kalau nantinya untuk mencapai puncak itu adalah talenta kita sendiri. Itu yang untuk alumni. Kalau untuk IPB sangat hormat dan apresiasi sekali kepada IPB yang saat sekarang ada paradigma baru yang disampaikan ke saya. Kalau dulu yang pinter-pinter, tapi sekarang ini ada jalur yang dia itu dari SMP SMA menjadi ketua OSIS, ketua leadernya ini direkrut sama IPB jalur tersendiri. Memang kalau untuk itu kita mengharapkan mereka itu nilainya tinggi, otomatis belum karena senangnya olahraga. Tetapi saya yakin karena mempunyai talenta di dalam hal leader, itu nanti dia akan menjadi leader di bidangnya masing-masing. Saya kira itu, Mas. Ya, baik. Tetap semangat IPB, tetap semangat mahasiswa, jangan kecil hati ketika jadi petani. Ya. Luar biasa, terima kasih sekali Bapak Insinyur Endro Hermono MPA, anggota DPR RI dari Dapil Blitar. Jatim 6. Blitar, Kediri, Tulungagung. Ya, Blitar, Kediri, Tulungagung, wakili partai Gerindra yang sekarang duduk di Komisi 4 bidang pertanian, perkebunan dan sebagainya. Luar biasa, banyak pandangan-pandangan yang unik dan baru mengenai masyarakat agraris, mengenai alumni IPB dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Terima kasih. Terima kasih. Selamat bekerja, selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadikan harimu Beyond dengan Brimo. Fitur lengkap untuk jalani hari. Ada top up pulsa atau paket data. Top up berisi mudah untuk pergi ke tempat kerja. Bayar praktis dengan Kris. Belanja online makin asik, tinggal klik. Mau transfer pun tak jadi masalah. What a Beyond Day. Brimo, mobile banking yang pas buatmu.